Bosku, kembali lagi bersama saya Arinda dari Pilar Mes Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, kembali lagi ke pembahasan monthly outlook untuk bulan Februari nih bosku, di mana terdapat guncangan-guncangan yang terjadi baik eksternal maupun internal. Nah, apa saja? Yuk kita bahas di video kali ini. Nah, seperti biasa bosku, di monthly outlook biasanya kita akan memulai di Amerika Serikat nih bosku, di mana Amerika Serikat ini tampaknya banyak melakukan hal-hal kontroversial, di mana Donald Trump baru saja menandatangani kebijakan tarif untuk produk-produk dari Tiongkok sebesar 10%. Emotional damage. Nah, sebetulnya Donald Trump juga telah menandatangani kebijakan tarif sebesar 25% untuk Meksiko dan Kanada. Namun, Meksiko dan Kanada berjanji untuk mengatasi masalah imigran dan juga fentanyl. Sehingga baik Amerika Serikat dengan Kanada dan juga Meksiko sepakat untuk menunda tarif sebesar 25% dalam waktu 30 hari. Nah, apakah penundaan dalam waktu 30 hari ini akan menjadi permanen? Nah, kita nantikan saja ya bosku. Nah, untuk Tiongkok sendiri, Amerika Serikat telah mendapatkan balasannya nih, di mana Tiongkok memutuskan untuk memberikan tarif tambahan kepada 80 jenis produk yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Selain kebijakan tarif, Donald Trump juga ingin untuk menguasai jalur Gaza. Nah, beberapa hal yang kontroversial tersebut diindikasikan akan meningkatkan inflasi Amerika Serikat di tahun ini. Nah, sejauh ini kami memproyeksikan inflasi inti untuk bulan Januari akan berada di level 0,3% atau naik dari sebelumnya 0,2% secara bulanan. Namun inflasi secara tahunan tetap di level 2,9%. Nah, dengan adanya kebijakan kontroversial seperti tarif tersebut, kami mengindikasikan The Fed cukup berhati-hati nih untuk memangkas tingkat suku bunganya di tahun ini. Kami mempertahankan proyeksi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed sebesar 25-50 basis point di tahun ini. Udah hidup juga bagus. Nah, setelah kita membahas Amerika Serikat, selanjutnya kita akan membahas Eropa nih bosku, di mana inflasi di zona Eropa tetap terkendali di kisaran 2%. Nah, tentunya ini akan memberikan kesempatan bagi Bank Sentral Eropa untuk memangkas tingkat suku bunganya lagi. Oleh karenanya, kami mempertahankan prospek pemangkasan tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa sebanyak 2 hingga 4 kali di tahun ini. Nah, setelah kita membahas negara barat, kita akan ke Asia nih bosku. Yang pertama kita bahas adalah Tiongkok nih bosku, di mana Tiongkok baru saja mengejutkan kita nih dengan pertumbuhan perekonomian yang di luar ekspektasi. Dari sebelumnya 4,6% menjadi 5,4% secara tahunan. Buset. Nah, hal ini sejalan dengan retail sales yang meningkat dari sebelumnya 3% menjadi 3,7% secara tahunan. 关注都点了10块39。 Nah, meskipun begitu, properti dan ketenaga kerjaan masih terkontraksi nih bosku. Sehingga secara keseluruhan, meskipun ada tanda-tanda pemulihan, tantangan seperti ketenaga kerjaan dan juga rendahnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah menjadi tantangan tersendiri nih bagi Tiongkok. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Selain itu, perang dagang dengan Amerika Serikat diproyeksikan akan semakin membesar nih di tahun ini. Sehingga tentu akan menjadi ancaman nih bagi Tiongkok untuk memulihkan perekonomiannya setelah terkontraksi cukup lama. Hartamu akan habis. Nah, setelah kita membahas negara-negara barat dan juga Asia yang lain, kita kembali lagi nih di dalam negeri, di mana IHSG secara historis mengalami probabilitas penguatan sebesar 70% di bulan Februari selama 10 tahun belakangan, dengan rata-rata return sebesar 1,04%. Akan tetapi, kami memproyeksikan IHSG
di bulan Februari 2025 ini mengalami beberapa kontraksi nih bosku, di mana sentimen negatif akan menghantui IHSG. Seperti pendapatan perbankan di tahun 2024 yang ternyata di bawah proyeksi pasar, lalu juga ada efisiensi anggaran sebesar 306 triliun rupiah, lalu juga ada isu reshuffle kabinet, dan juga yang terakhir pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ternyata hanya sebesar 5,02% atau di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2% secara tahunan. Ancur. Sentimen-sentimen negatif tersebut akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, tak terkecuali di IHSG. Oleh karenanya, forex capital outflow terancam akan menghantui IHSG di bulan Februari tahun ini. Beberapa upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia seperti pemangkasan tingkat suku bunga BI dari sebelumnya 6% menjadi 5,75%, kami nilai masih kurang mendorong daya beli masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global seperti tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat tentu akan menghantui negara-negara lainnya, termasuk negara-negara BRICS, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota di dalamnya. Oleh karenanya, berdasarkan analisis teknikal, kami memproyeksikan IHSG di bulan Februari 2025 mengalami pelemahan secara terbatas dengan support dan resisten di level. Nah, itu dia bosku monthly outlook untuk bulan Februari 2025 ini. Ternyata di bulan ini banyak gejolak-gejolak yang akan terjadi nih dan akan mempengaruhi IHSG. Semoga ini bisa menjadi insight nih bagi bosku dalam berinvestasi di pasar modal. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioner sekuritas channel di Indonesia.